berikut ini tutorial cara kita melakukan resertifikasi sertifikat kompetensi yang akan berakhir. Sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sebelum masanya berakhir. Seperti biasa, teman-teman sejawat harus mengisi semua pengupload sebelumnya, semua komponen baik praktek, pembelajaran, pengabdian. Jika ada pengembangan publikasi itu sebagai tambahan, tetapi semua komponen yang 3 ini wajib ya. Bisa lihat di sini berapa sih minimalnya. Kalau untuk yang praktek itu 60 SKP, terus yang pembelajaran 60 SKP, kemudian yang pengabdian 7,5 SKP. Ini baru 100 ini, jadi minimal, jadi usahakan lebih dari itu ya. Misalnya 70, 10 itu baru totalnya 150, karena kita butuh 150 SKP supaya kita bisa melakukan proses resertifikasi. Nah, di sini praktek saya sudah melebihi batas minimal, jadi sudah bisa juga melakukan resertifikasi, walaupun memang di sini masih ada yang belum di-verify, tapi tidak apa, karena nanti ketika saya melakukan pendaftaran resertifikasi, maka sekaligus pengurus akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah saya upload. Jadi caranya adalah masuk harusnya ke profile ya. Ke profile nanti di sebelah kanan ini ada banyak pilihan memutasi, rekomendasi, bebas praktek, lapor SKP, resertifikasi. Nah, saya mau melakukan resertifikasi, maka saya klik resertifikasi. Otomatis dia akan muncul sih di layar bagian profile ini. Di bawahnya klik ajukan resertifikasi. Nah, akan tertulis selamat peroleh SKP sejauh memenuhi kuota minimal persyaratan pengajuan resertifikasi. Berarti saya sudah bisa melakukan resertifikasi. Maka klik ya. Oke, permohonan Anda telah selesai dibuat. Silahkan ya, sejawat memeriksa kembali pengajuan data yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan dokumen administrasi jika ada. Jadi kita diminta cek kembali. Di sini disuruh cek KTA wajib diisi. Jadi kita harus mengupload KTA. Maka download KTA ya, masukin simpan. Usahakan jangan kebalik ya, tapi ini udah terlanjur masuk kebalik, jadi bisa ganti sih ya. Kemudian klik selanjutnya, maka diminta untuk melakukan verifikasi ya. Jadi kalau wajib diisi ya berarti harus terisi datanya, surat keterangan domisili dan lain. Kalau sudah lengkap, kita bisa mengajukan. Permohonan, jadi sekarang saya sudah selesai. Saya menunggu verifikasi dari pengurus cabang, di mana ketentuannya adalah permohonan sedang diajukan ke pengurus cabang Kota Jakarta Utara karena saya adalah anggota Jakarta Utara. Nah, estimasi waktu untuk verifikasi dari pengurus cabang itu 21 hari kerja. Kalau misalnya ternyata dalam 21 hari kerja atau setelah 21 hari kerja belum ada informasi update mengenai proses yang kita ajukan, maka kita bisa menelpon, menghubungi sekretariat masing-masing ya, tertera di layar masing-masing seperti ini. Kemudian banyak yang bertanya, kok SKP-nya belum diverifikasi baik dalam pembelajaran maupun pengabdian dan yang lainnya. Nah, ini contoh ketika saya sudah di approve ya, pengajuan saya sudah disetujui oleh pengurus cabang tempat saya ya sebagai anggota, otomatis SKP yang belum unverified jadi sudah diverifikasi ya. Ini contohnya. Jadi teman-teman yang banyak bertanya, kenapa saya belum berubah, belum bertambah gitu ya, belum terverifikasi, tenang saja ya. Jadi kalau sudah mau melakukan resertifikasi, kita mengajukan, ketika PC sudah approve, maka SKP kita akan diverifikasi. Sejawat yang sedang mengurus resertifikasi, jangan lupa selalu untuk mengecek siapnya untuk mengetahui proses sertifikasinya. Nah, setelah menunggu dari proses input, kemudian proses menginput ya persyaratan bahwa pengisian orang, persyaratan dokumen, sampai direview permohonannya, ternyata sampai di approve dan saya tinggal bayar itu 7 hari. Jadi sangat singkat, kurang dari 14 hari ya proses pengurusan resertifikasi, jadi sangat cepat sekali. Yang penting adalah data kita lengkap ya. Jadi semoga lancar seperti itu. Nah, saya sudah masuk ke tahap tinggal melakukan pembayaran. Nah, untuk nominal pembayarannya adalah 700.000 dengan rincian itu terdiri dari biaya registrasi resertifikasi 100.000, kemudian biaya verifikasi resertifikasi 100.000, kemudian biaya pengembangan profesi 500.000. Nah, kalau misalnya kita mau sertifikat kita ambil itu, maka tidak ada biaya tambahan. Bisa langsung diambil ke pengurus daerah.
Tapi kalau misalnya kita mau dikirim maka ada biaya. Contoh, pilihannya ada di sini nih, metode pengambilan. Pilih metode pengambilan, jadi ada dua, diambil ke sekretariat sekali lagi, atau kita minta kirim. Kalau diambil ke sekretariat, maka akan diinformasikan alamat sekretariatnya di mana, ya. Kalau misalnya kita minta dikirim, maka jangan lupa nanti baca ya alamat pengirimannya. Di dalam alamat ini akan diinformasikan bahwa kita harus membaca kembali alamat domisili kita, jangan sampai salah. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian, maka kita bisa ubah. Caranya yaitu masuk ke profil ya, ke profil, kemudian ke personal, pilih identitas dan domisili ya. Kita ubah sehingga sertifikat kita tidak salah kirim ya. Nah, kalau misalnya kita minta kirim, maka biayanya adalah sekitar 45.000. Saya sebenarnya kurang paham apakah tiap daerah punya biaya pengiriman sendiri, tapi saya pikir sepertinya disamaratakan semua, jadi mungkin 45.000 ya. Kalau saya di Jakarta kita 45.000, jadi total pembayaran 700.000 tambah 45.000 jadinya 745.000. Nanti akan diinformasikan juga kita bayar kemana, ke rekening pengurus daerah kita. Karena saya kerjanya di Jakarta, maka ke PD DKI Jakarta. Nanti akan diberikan juga kode transaksi. Nah, kode transaksi ini kita harus masukkan ke kolom berita atau kolom nomor referensi saat melakukan transfer ya, pengiriman pembayaran. Setelah itu kita lakukan unggah bukti bayar ya, kita masukkan ke sini unggah bukti bayar. Di sini kita klik unggah bukti bayar. Kita masukkan bukti bayar kita. Ya, kita masukkan, kita unggah seperti itu. Kita pilih, kita unggah. Kalau udah, ya udah selesai. Nanti setelah melakukan proses pembayaran dan upload bukti bayar, kita masih menunggu konfirmasi dari pengurus daerah ya. Nah, selama kita menunggu, kita tidak boleh merubah data yang ada di siap sampai permohonan kita dikembalikan oleh moderator atau pengurus daerah. Yang menjadi catatan, sebenarnya di awal saya sudah sampaikan bahwa prosesnya itu kurang lebih 7 hari atau kurang dari 14 hari. Kenapa? Walaupun memang tertulis di sini 18 hari yang lalu saya mengajukan, tapi ketika proses informasinya itu cepat semua prosesnya. Hanya karena saya yang jarang menengok aplikasi siap saya, maka saya tidak tahu kalau saya sudah diminta 8 hari yang lalu untuk melakukan pembayaran, dan saya baru melakukan pembayarannya hari ini. Jadi itulah yang menyebabkan prosesnya cukup panjang juga. Jadi teman-teman sejawat jangan lupa selalu menengok, melihat aplikasi siapnya sudah sampai di mana prosesnya. Nah, yang kedua itu teman-teman sejawat tidak usah khawatir, kita diberikan kontak person ya, untuk kita dapat menghubungi kalau ada keluhan atau pertanyaan terkait pengajuan kita ya. Demikianlah informasi sekali lagi mengenai proses pengajuan resertifikasi. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang sedang mau melakukan pengurusan sertifikat kompetensi. Selamat mencoba dan sukses. Terima kasih.